Sumpah pocong yang berujung tragis dan mengerikan. Inilah kisah viral, di mana seorang yang bersumpah pocong, dan merasakan betapa mengerikannya sumpah. Dan janganlah pernah bermain-main dengan sebuah sumpah yang sudah kita ucapkan. Inilah kisah viralnya. Namaku adalah Rizwan. Aku berusia 25 tahun. Dan aku baru-baru saja menikah dengan wanita yang aku cintai. Istriku bernama Lita. Dia berusia 20 tahun, beda 5 tahun denganku. Aku baru saja menikah 1 minggu yang lalu. Dan layaknya sebagai pengantin yang baru menikah, hubunganku dengan istriku lagi sangat hangat-hangatnya. Tidak terasa pernikahanku dengan istriku sudah berjalan 2 tahun, dan aku sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan lucu, dan sangat menggemaskan. Putraku sangat lucu, dan aku sangat ingin cepat-cepat pulang ketika bekerja, karena sangat merindukan putra pertamaku. Rasa lelahku seharian beraktivitas bekerja terasa hilang ketika aku pulang dan bertemu dengan putraku yang sangat menggemaskan. Hidupku terasa lengkap sudah, dan aku merasa benar-benar menjadi seorang ayah karena memiliki anak lelaki. Setelah anakku lahir, tak lama aku mendapatkan promosi pekerjaan, dan aku diangkat menjadi seorang manajer di salah satu perusahaan ternama. Betapa sangat bahagianya aku dikaruniai sebuah anak laki-laki yang tampan, dan juga aku mendapatkan promosi di tempat kerjaku. Benar-benar ini yang dinamakan rezeki anak. Hidupku berubah menjadi punya mobil, dan gaya hidupku berubah karena gajiku yang sekarang sangatlah besar. Dengan posisiku yang sekarang, banyak rekan-rekan kerjaku yang berparas cantik, dan bawahanku yang mendekatiku. Ada yang genit mengajaki makan siang bersama, ada juga yang mencari perhatianku, dan ada juga yang sering meminta tolong untuk mengantarkannya pulang. Seiring berjalannya waktu, aku pun mulai tergoda dengan cantiknya bawahanku, yang bernama Sylvie. Masih muda, manis, cantik, berambut panjang, dan masih gadis pula. Setelah aku sering mengantarkannya pulang bareng, aku pun mulai merasakan nyaman bersama Sylvie. Aku mulai jarang pulang ke rumah, dan selalu beralasan ke istriku meeting dengan klien, meeting dengan bos, dan banyak alasan yang aku buat agar istriku tak curiga. Hubunganku bersama Sylvie semakin menjadi, dan sangat mesra. Aku pun sudah hampir 1 bulan tidak pulang ke rumah. Keseharianku selalu bersama Sylvie. Bahkan aku sudah tinggal bersama Sylvie, dalam satu rumah. Entah apa yang terjadi pada diriku, sampai berbuat sejauh ini. Pada akhirnya istriku kesal, dan curiga, aku belum juga pulang ke rumah sudah 1 bulan lamanya. Istriku selalu menelponku, dan meminta aku pulang, karena anakku sedang sakit. Badannya demam tinggi. Tak berpikir lama aku pun pulang menemui istriku, dan anakku yang sedang demam tinggi. Sesampainya di rumah, istriku kesal, dan menangis sambil memelukku. Kemana saja, Mas?
sudah 1 bulan tak pulang? Apa sudah tak ingat istri dan anakmu ini? Kenapa Mas akhir-akhir ini sangat berbeda dan berubah? Melihat istriku menangis, aku hanya bisa terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Lalu, aku menemui anakku yang sedang demam dan langsung membawanya ke dokter untuk diperiksa dan diobati. Setelah dari dokter dan sesampainya di rumah, aku pun lekas mandi, dan di saat aku sedang mandi Silvi pun menghubungiku karena aku pulang tak mengabarinya. Pada saat Silvi menghubungiku, istriku yang mengangkat ponsel milikku. Berbincanglah istriku dengan Silvi, dan perselingkuhanku akhirnya terbongkar. Aku pun keluar dari kamar mandi, dan istriku menangis kencang. Mas jahat. Mas tega. Aku pun terdiam, dan menghampiri istriku yang sedang menangis terseguk. Istriku pun marah, ditambah anakku yang sedang panas, dan demam tinggi pun menangis kencang, karena suara istriku yang marah. Istriku mengatakan bahwa aku selingkuh. Aku tetap mengelak, dan tidak mengakuinya bahwa aku selingkuh. Aku tidak mengakuinya, karena aku tidak mau keluargaku hancur. Lalu, aku sampai berani mengatakan sumpah pocong aku tidak selingkuh. Aku berani sumpah pocong. Akhirnya, untuk membuktikan bahwa aku tidak selingkuh, istriku memintaku untuk melakukan ritual sumpah pocong. Untuk membuktikan bahwa aku tidak berbohong. Akhirnya, sumpah pocong pun dilakukan, dengan suasana di malam Jumat. Tepat jam 12 malam, aku dan beberapa ustadz melakukan ritual sumpah pocong. Seluruh tubuhku ditutupi dengan kain kafan, layaknya seperti jenazah. Dan di situ aku bersumpah bahwa aku tidak selingkuh dengan siapapun, seperti yang dituduhkan istriku. Aku mau melakukan sumpah pocong, karena aku rasa itu semua tidak akan berdampak apapun. Tapi setelah aku bersumpah dengan Pak Ustadz membacakan beberapa ayat suci, kok tiba-tiba tubuhkan susah untuk digerakkan. Aku pun mulai panik. Tubuhku tidak bisa digerakkan, dan mulutku susah untuk berbicara. Entah apa yang terjadi. Aku mulai gelisah, dan merasa panik. Aku seperti ingin merasakan kematian. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Dan setelah ritual selesai, mulutku keluar darah, disertai dengan ulat kecil-kecil. Badanku terasa panas, dan tubuhku mulai lemas. Apakah ini akibat aku sudah berbohong? Istriku pun panik, melihatku yang terus mengeluarkan darah dari telinga, hidung, dan mulut. Tak lama setelah itu, aku pun meninggal dunia, dengan darah yang sangat banyak, keluar dari telinga, mulut, dan hidung. Itulah kisah hidupku yang kelam karena tergiur akan keindahan dunia, dan tidak bersyukur. Ternyata apapun yang terjadi dalam hidup ini, teruslah mengedepankan kejujuran, dan jangan pernah bersumpah jika kita berkhianat. Wow.